Saya Rifa Yuni Andriantin. Saya jomblo. Umur saya 21. Saya Andra. Yang pasti saya masih muda dan berbahaya. Ya, kalian tahu sendirilah kalau seperti ini statusnya seperti apa. Cindy Aziza, 20 tahun. Menggantung. Nama saya Safira Fitria Raihan, 20. Saya jomblo. Kerja sih. Paling kalau nggak ngetril jualan ikan. Lagi mau masuk semester 7 kuliah. Oke. Kerja. Hobiku memelihara reptil di komunitas BTSS, Blitar Timur Sahabat Satwa. Hobi saya ngetril. Hobiku sekarang nge-game, tapi juga nge-cosplay. Mendaki gunung. Tergantung sih, kita punya hobi masing-masing. Ada yang suka shopping, make up, jalan-jalan. Kalau aku sih nggak semua suka dengan hal itu. Kalau saya nggak setuju karena hobi itu pilihan, bukan bawaan lahir. Oh, siap. Kalau aku pribadi setuju, khususnya yang jalan-jalan. Kalau yang shopping sama dandan itu nggak semua cewek suka shopping, nggak semua cewek suka dandan. Tapi kalau yang jalan-jalan, aku yakin semua cewek suka jalan-jalan. Setuju, karena setiap wanita itu mesti punya karakter sendiri-sendiri. Kalau saya itu suka shopping, tapi shoppingnya bukan di mall. Shopping saya itu di gerai outdoor. Ekstrim, menantang. Karena saya menyukai tantangan dan saya menyukai hal-hal yang baru. Seru mas, serunya itu ketika kita pakai karakter yang kita mau kan. Ini kan saya pakai karakternya Hatsune Miku. Nah itu ada pasti beberapa orang yang juga suka Hatsune Miku, tapi dia nggak bisa nge-cosplayin Hatsune Miku. Jadi kan ada si dianya juga merasa gitu loh, aku bisa ketemu Hatsune Miku gitu loh. Nah itu yang membuat saya puas, apalagi kalau si yang dianya yang suka Hatsune Miku nggak bisa nge-cosplay, terus ketemu kita, terus dia bilang, "Mbak, aku tuh suka banget sama Hatsune Miku, makasih udah cosplayin karakter ini." Itu yang buat saya tuh suka banget. Kepuasan kepuasan dari orang yang melihat itu udah kepuasan saya juga. Keindahan alamnya dan tantangannya tersendiri. Kita bisa lebih mengenal hewan yang lebih mana sih yang berbahaya, mana juga yang nggak berbahaya, itu gimana. Kita juga harus bisa membedakan mana yang harus dipelihara dan mana juga yang tidak harus dipelihara. Titik kepuasan saya ketika saya bisa menaklukkan jalur yang ada di depan saya. Merefreshing otak bagi semester yang sudah tua. Editor melekan nih. Oh, Pak Pogidi. Mas, maaf loh ya. Ya bisa menikmati alam dan melihat pendaki ganteng. Hehe. Ekonomi. Hingga detik ini belum ada yang menghambat. Mungkin kalau kemarin-kemarin saya punya pacar itu menghambat karena sering dilarangnya sih. Yang paling menghambat adalah jarak. Jadi kan kayak cosplay kayak gitu biasanya di event-event gitu Tanas. Kalau saya pribadi kan asalnya dari Blitar. Jadi kalau lagi ada event di Malang, kita mungkin masih bisa datang. Tapi kalau eventnya udah di Jember, udah di Surabaya, itu kayak kurang bisa datang. Soalnya ada yang menghambatnya itu budgetnya bisa, terus dari timnya ada yang berangkat kan nggak mungkin kalau kita sendiri gitu loh mas. Soalnya kalau cosplay kayak gitu itu harus ada satu yang bisa membantu kita untuk nyiapin kostumnya, terus membantu make up kayak gitu. Izin orang tua. Musim hujan gitu tidak pasti boleh karena kondisinya alam juga kadang longsor dan badai waktu di perjalanan ke atas. Ketua BTSS. Ya banyak sih supportnya. Terutama keluarga saya, para sponsorship, Mas Endris dan Pak Afan yang baru saja mensponsori dekal saya. Dari saya pribadi yang menurut saya memberi support banget itu dari teman-teman, tapi juga orang tua
lebih nggak melarang sih, bukan mensupport ya. Dia nggak melarang, begitu. Oh yo. Sama yo. Orang yang nyupport belas. Daki. Oh, kasihan sekali. Selalu digigitkan ular sama tim. Sebenarnya banyak, cuma saya ya udahlah anggap saja menyenangkan. Anggap saja menyenangkan. Ketika kita sudah capek, terus masih ada orang yang meminta foto. Teman-teman, izinkan kami istirahat sebentar, oke? Nanti kalau kita udah istirahat, kita udah berdiri lagi, itu berarti kita siap kalau kalian mau mengajak foto. Gitu. Berada di pos 2, saya diputar-putarkan di jalan itu saja. Disesatkan istilahnya oleh Enggak semuanya bisa beli dengan uang. Tidak, tapi hobi saya mengeluarkan uang dan lumayan menguras kantong. Kalau saya nggak bisa ditukar sama uang. tidak. Karena hobi saya, walaupun saya dibayar berapa ratus juta pun, kalau saya disuruh berhenti mendaki, oh tidak semudah itu, Ferguson. Kalau satu miliar. Tidak mau. Yakin? Tidak mau saya, tidak mau kakak. Hewan pertama kali yang dimiliki. Berang-berang, nama panggilannya Plenten. Seberapa lama bermain reptil? 3 tahun. Pernah nggak tergigit peliharaannya? Pernah sih, nggak sekali 2 kali. Namanya juga kita menerima resiko dari gigitan tersebut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berapa uang untuk perawatan reptilmu? 500 satu bulan, 500 ribu 1 bulan, segitu sih. Kamu kan reptiler. Pernah nggak takut sama hewan lain? Pernah, sama anjing. Gimana pandangan orang tua atau tetangga ketika peliharaanmu itu ekstrim? Heboh, kayak kok berani, kok nggak jijik, cuma gitu sih. Apa nggak takut? Takut tuh pasti, tapi kan namanya juga hobi, kita harus juga menerima resiko. Gitu. Gimana rasanya pegang ular? Pertama sih pastinya masih geli, lama-kelamaan kan juga biasa aja. Kalau ular yang satunya gimana rasanya? Nggak bisa dijelasin. Bukan begitu. Dua-duanya. Senyaman apa kamu menunggangi kuda besimu? Senyaman saya jatuh di pelukan orang yang tepat. Mantap. Lebih intens mana? Keluar sama cowok atau keluar sama motor? Yang pasti lebih intens keluar dengan motor, karena kalau keluar sama cowok itu lebih sering berantemnya karena hal-hal yang sepele, sedangkan kalau keluar sama motor itu lebih senang aja, kita bebas mengekspresikan diri kita di atas motor gitu. Kamu kan hobi ngetrail. Ketika kamu keluar sama cowok, lebih suka dibonceng naik motor apa? Kalau saya naik motor apa aja sih oke, yang penting saya yang bonceng bukan dia yang bonceng. Ganas. Dari mana dana untuk merawat motormu? Dana sih yang pasti yang pertama dari jualan ikan, yang kedua dari para sponsor juga. Tanggapan Mbak soal suara bising motor teman-teman cross ketika melintas desa. Mungkin kalau suara bising itu masih bisa dimaklumi karena itu memang ciri khas dari kita ya. Tapi mungkin warga itu lebih sensitif itu kalau kita ugal-ugalan lewat kampung. Jadi buat para off-roaders kalau lewat kampung dijaga sopan santunnya, kita juga harus saling menghargai. Toh kita di situ juga numpang lewat, bukan jalan kita sendiri gitu. Pernah nggak adventure pakai motor bapakmu? Nggak pernah, karena ayah saya nggak pernah ikut adventure dan nggak punya motor kayak gitu. Trek paling menantang di area Blitar.
mungkin semuanya menantang. Cuma untuk tingkat kesulitan itu di daerah Blitar Selatan karena treknya itu berbatu, apalagi kalau sudah hujan itu licin sekali. Selicin omongan tetangga. Sesusah apa kamu ketika menjadi cosplayer? Kadang pakai wig panas gitu, panas. Terus belum lagi kalau kostumnya itu ribet dari make upnya, karena satu karakter itu make upnya beda. Bedanya itu di mungkin untuk alisnya, untuk ekspresi kan kita juga harus make up diri untuk ekspresinya gitu loh. Pertama kali ikut event di mana? Dan event mana yang paling berkesan? Oke. Pertama kali aku ikut event itu di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya itu event IT. Itu pertama kali tahun 2016 kalau tidak salah. Itu 2016 aku kelas 3 SMP. Itu pertama kali aku nge-event. Tapi untuk event yang membuatku benar-benar gimana Mas tadi? Berkesan itu di Tulungagung. Itu aku jadi sinon. Jadi pas berkesannya tuh ketika aku keluar dari ruang make up, ruang ganti, itu udah langsung diserbu sama mereka yang mau ngajak foto gitu loh. Jadi banyak banget dari mereka yang suka karakter ini gitu loh. Itu yang membuat saya suka sih. Bisa make up kayak mantan gak sih? Reward terbesar bagimu? Reward terbesarnya masih di Tulungagung. Kita itu dari tim kita kan ada cosplaynya, ada komunitasnya. Dari tim itu dapat juara untuk cover dance. Seberapa besar passionmu ke anime yang membuat kamu terjun ke dunia cosplayan? Kalau passion menurut saya lebih suka ke karakter ini, Hatsune Miku. Karakter apa yang paling pengen kamu cosplayin tapi terbentur dengan keibuan diri? Sebenarnya aku tuh pengen banget nge-cosplay Kagura, tapi berhubung Kagura kan dia punya besar, tapi punya saya kecil. Jadi ya kurang, kalau mau pakai itu kemungkinan kurang pantas. Kalau aku kalau aku pribadi itu nge-cosplay cari yang menurut saya pantas, jadi nggak maksa. Kalau Sin kamu pakai ini loh kelihatannya pantas, tapi aku kurang cocok, jadi aku nggak mau. Kalau sempurna itunya dibuat dari Busati bisa nggak? Hah? Sugoi. Jawabannya pas yang direbuk nih mabuk. Pakai Busati itu. Bisa aja sih Mas, tapi mungkin kurang nyaman dipakainya. Mas, aku malah demi. Pernah ngikutin tren bucin anak gunung nggak? Pernah. Contohnya kayak itu. Waktu Zawinner ketika saya berada di ketinggian 1000 berapa gitu, akanku genggam tanganmu menuju pelaminan, entah apa gitu. Akan genggam tanganmu menuju pelaminan. Pengalaman terseram di gunung. Pengalaman terseram di gunung itu ketika saya waktu turun dari gunung, saya diputar-putarkan dan mendengar suara seperti kerincing-kerincing sapi, lonceng, seperti lonceng gitu. Setiap waktu turun, waktu dari pos 2 setelah diputar-putarkan, saya itu mendengar kayak kerincing-kerincing lonceng. Pernah atau enggak melanggar kode etik gunung? Tidak, saya anak baik-baik. Kamu itu pendaki seperti apa? Saya pendaki pendaki siput. Saran untuk mereka yang mendaki gunung, jangan pernah berbicara kotor sekalipun, jangan pernah meninggalkan jejak, kecuali jejak kaki, jangan pernah memetik apapun, jangan pernah mengambil apapun yang bukan punya kalian. Taati aturan di gunung.
lupa like, comment, subscribe di Ruang Ngobrol. Ayo. Terima kasih. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Ruang Ngobrol ya. Kita lanjut ngobrolnya nanti. See you. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Ruang Ngobrol biar tembus 1 juta subscriber. Amin. Jangan lupa komen, like, and subscribe Ruang Ngobrol. Dadah. Watashi namae wa Cindy desu. Arigato minasan. Sayonara.